Asnawi Mangku Alam. Ya kita harus fair untuk berani mengkritik juga gitu kan. Itu terlalu kesuwen gowo bal. Kelamaan bawa bola, kesuwen. Asnawi Mangku Alam. Sampean ke kelamaan bawa bola. Harusnya sampean melihat kanan kiri. Jelas banget. Seorang pemain hanya menjalankan tugas yang kita nggak tahu performanya gimana, kita nggak tahu performanya seperti apa, kita nggak tahu. Ya kita bisa menyalahkan ya, bisa aja menyalahkan, tapi kalau kita melakukan mengeksekusi mungkin ya kita nggak bisa. Sakit teman-teman, ekspektasi terlalu tinggi akhirnya jatuh, sakitnya lebih sakit gitu. Bagaimana kita memanage hati kita supaya tidak seperti ini? Nggak perlu saling menyalahkan, tapi ngeliat dari starting line up, komposisi pemain, dan juga rotasi pemain yang dilakukan, akan lebih bijak kalau misalnya Coach Sintayong mengambil tanggung jawab di sini, dan juga harus memastikan bahwa timnas kita, para pemain ini punya daya juang yang nggak kendor, punya motivasi yang lebih, dan harus bangkit pastinya. Biodata Asnawi Mangku Alam, Kapten Timnas Indonesia yang diserang netizen gara-gara blunder oper bola ke pemain Cina. Biodata Asnawi Mangku Alam menarik perhatian banyak penggemar sepak bola Indonesia. Lahir di Makassar pada 4 Oktober 1999, Asnawi telah meniti karir gemilang sebagai bek kanan yang tangguh, kini bermain untuk Liga 1 di Thailand. Selain keahliannya dalam bertahan, Asnawi juga dikenal karena keterlibatannya dalam laga internasional bersama Timnas Indonesia, termasuk penampilan terbaru yang penuh tantangan melawan Timnas Cina. Meskipun menghadapi blunder terhadap pertandingan itu, semangat dan dedikasi Asnawi untuk terus berkembang tak pernah pudar. Biodata Asnawi Mangku Alam. Nama lengkap Asnawi Mangku Alam Bahar. Tempat dan tanggal lahir Makassar, Indonesia 4 Oktober 1999. Tinggi badan 174 cm. Posisi bermain bek kanan. Karir klub Persiba Balikpapan 2016, PSM Makassar 2016 hingga 2020, Ansan Grenes 2021 hingga 2022. Karir internasional Timnas Indonesia U17, U8, U19 dan U23, Timnas Senior Indonesia 2023 hingga sekarang. Asnawi memulai karir profesionalnya di Persiba Balikpapan pada tahun 2016 dan kemudian bergabung dengan PSM Makassar, di mana ia bermain selama 4 tahun. Ia juga memiliki pengalaman bermain di Korea Selatan. Di tingkat internasional, Asnawi telah mewakili Timnas Indonesia sejak usia muda, termasuk di level U17, U19, dan U23. Performa terbaru dalam pertandingan terakhir melawan Timnas Cina, Asnawi menunjukkan performa yang kurang begitu bagus. Padahal ia diamankan sebagai kapten dalam pertandingan tersebut. Netizen menilai mantan pemain PSM Makassar tersebut dianggap terlalu lama menguasai bola. Pada satu kesempatan, Asnawi bahkan membuat kesalahan dengan mengoper bola ke pemain Cina. Hal itu memicu kemarahan netizen yang kemudian akun Instagram Asnawi dengan kritik. Itulah biodata Asnawi Mangku Alam beserta informasi terkini dalam pertandingan antara Timnas Cina melawan Indonesia. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Cina baru-baru ini menjadi sorotan bagi banyak penggemar sepak bola, terutama terkait performa dua pemain kunci, Asnawi Mangku Alam dan Shane Patinama. Meskipun keduanya memiliki kualitas yang menjanjikan, laga ini memperlihatkan bahwa mereka masih perlu meningkatkan konsentrasi dan disiplin dalam permainan. Masalah blunder yang mengganggu pertahanan. Dalam pertandingan tersebut, Asnawi dan Shane Patinama terlihat dalam beberapa insiden yang sangat merugikan. Beberapa blunder yang dilakukan seperti kesalahan dalam mengantisipasi umpan lawan dan kehilangan bola di area berbahaya, menyebabkan terciptanya peluang bagi tim Cina. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa mereka belum mampu menjaga fokus sepanjang pertandingan yang menjadi kunci dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Misalnya dalam beberapa kesempatan, Asnawi terlihat kurang hati-hati saat melakukan umpan atau dribble yang berujung pada kehilangan penguasaan bola dan memberikan kesempatan bagi pemain lawan untuk menyerang. Di sisi lain, Shane Patinama juga beberapa kali melakukan kesalahan dalam posisi dan penguasaan bola yang memperburuk keadaan bagi tim. Apa yang harus diperbaiki? Kedua pemain ini perlu lebih banyak latihan untuk meningkatkan ketahanan mental dan keterampilan teknis mereka. Penjagaan posisi yang baik dan pengambilan keputusan yang tepat
adalah hal yang sangat penting dalam situasi tekanan tinggi seperti pertandingan internasional. Mereka perlu berlatih untuk lebih tenang dan fokus dalam pengambilan keputusan, terutama saat berada di bawah tekanan. Kehadiran Rizky Ridho dan Jaijes sebagai opsi di lini belakang bisa menjadi pertimbangan bagi pelatih untuk memberikan variasi dalam susunan pemain. Dengan memberikan kesempatan kepada pemain yang lebih stabil, diharapkan pertahanan Indonesia dapat lebih solid di laga-laga mendatang. Bagaimana selanjutnya? Performa Asnawi Mangkualam dan Said Patinama di laga melawan Cina menjadi pelajaran berharga bagi keduanya. Meskipun memiliki potensi yang besar, konsistensi dan fokus adalah kunci untuk tampil lebih baik di level internasional. Semoga dengan evaluasi ini mereka bisa berbenah dan memperbaiki penampilan di pertandingan berikutnya demi kemajuan timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang performa Asnawi? Apakah kalian melihat potensi mereka untuk berkembang lebih baik? Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui keuletan dan ambisi Cina untuk memetik kemenangan lebih tinggi ketimbang anak asuhnya. Namun Sintayong juga mengklaim 2 gol yang bersarang ke gawang Martin Paes karena murni blunder yang dilakukan Asnawi Mangkualam CS. Timnas Indonesia harus mengakui kemenangan Cina pada matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berlangsung di Kyangdong-yeon Football Stadium, Cina menang tipis 2-1 atas timnas Indonesia. Cina berhasil unggul di laga ini berkat gol Behram Abduweli dan Jang Yuning. Sementara timnas Indonesia memperkecil kedudukan berkat gol Tom Haye. Berkat kekalahan ini, timnas Indonesia bertahan di peringkat 5 klasemen sementara grup C, sementara Cina tetap berada di dasar klasemen. Baik Cina dan timnas Indonesia mengoleksi poin yang sama. 3 bedanya, timnas Indonesia memiliki defisit gol lebih baik dari Cina, yakni -1 berbanding -9. Pasca pertandingan, Sintayong mengakui determinasi Ki Wenen dan kolega untuk memastikan poin penuh. Kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan ini tidak ingin memvonis bahwa kekalahan atas Cina membuat peluang timnas Indonesia lolos ke putaran Piala Dunia 2026 sirna. Sintayong kemudian menyoroti 2 gol yang bersarang ke gawang timnas Indonesia, kawalan Martin Paes. Menurutnya, 2 gol yang membuat timnas Indonesia gagal memetik poin dalam laga tandang kali ini dikarenakan kesalahan sendiri. Gol pertama yang mengoyak gawang Martin Paes dikarenakan kesalahan Said Patinama dalam mengantisipasi bola liar yang berada di kotak penalti. Sedangkan lesakan kedua Cina karena kecerobohan Jaijes kurang rapi dalam menggalang jebakan offside. Lebih lanjut, timnas Indonesia juga dirugikan dengan kartu kuning. Ivan Jenner, pemain FC Unted ini akan absen saat timnas Indonesia menjamu Jepang 15 November mendatang di SUGBK. Sementara itu, di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang masih menduduki posisi pertama bermodal 10 poin. Tambahan 1 angka diperoleh Jepang saat bermain imbang 1-1 kontra Australia Selasa 15 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Australia mengekor di tangga kedua terpaut 5 poin. Di posisi 3 ada Arab Saudi 4 poin, diikuti Bahrain 4 poin, timnas Indonesia 3 poin dan Cina 3 poin sebagai juru kunci.